Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Chandra. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan manajemen pemasaran tentang mengatur strategi produk yang diambil dari buku manajemen pemasaran oleh Kotler chapter 13. Baik. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Wildan Ahmad. Yang kedua ada saya, Patrick Wildan. Yang ketiga ada M. Sirajudin. Dan yang keempat ada M. Zorif Daan. Baik, untuk pembahasan pada bab ini, perencanaan pemasaran dimulai dengan merumuskan penawaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan yang sudah ditargetkan. Pelanggan akan menilai penawaran pada 3 elemen dasar: fitur produk dan kualitas, bauran dan kualitas layanan, dan harga. Dalam bab ini, kita akan memeriksa pengaturan produk, level dan klasifikasi produk. Banyak orang berpikir suatu produk selalu berupa barang nyata, tetapi secara teknis produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pelanggan atau pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Nah, produk ini mencakup barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, organisasi, informasi maupun ide. Selanjutnya ada level produk atau hierarki nilai pelanggan. Nah, di level pertama ini adalah manfaat inti, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dicari pelanggan. Seperti contoh, orang memesan hotel adalah untuk tidur dan istirahat. Lalu yang level kedua, ini pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Nah, seperti contoh di kamar hotel ini sudah termasuk tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja, dan lemari. Lalu pada level ketiga, pemasar menyiapkan produk yang diharapkan, seperangkat atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. Seperti contoh, tamu hotel setidaknya mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk bersih, lampu kerja, dan tingkat ketenangan yang relatif. Lalu di level keempat, pemasar menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Di negara maju, penentuan posisi merek dan persaingan terjadi pada tingkat di level keempat ini. Namun di pasar berkembang seperti India dan Brazil, persaingan sebagian besar terjadi di tingkat produk yang diharapkan. Lalu pada level terakhir, yaitu level kelima, terdapat produk potensial, yaitu mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami produk atau penawaran di masa depan. Di sini perusahaan mencari cara yang baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan pemasaran mereka. Selanjutnya ada klasifikasi produk. Nah, di klasifikasi produk ini mencakup beberapa subklasifikasi, yaitu daya tahan atau durability, sifat yang dapat dirasakan atau tangibility, klasifikasi barang konsumen, dan klasifikasi barang industri. Nah, untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah daya tahan durability dan sifat yang dapat dirasakan tangibility. Yang pertama, barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa pengguna, seperti minuman dan sampo. Karena barang-barang ini sering dibeli, strategi yang tepat adalah membuatnya tersedia di banyak tempat lokasi kenaikan harga kecil dan mengiklan besar-besaran untuk mendorong percobaan dan membangun preferensi. Yang kedua, barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya bertahan, memiliki banyak kegunaan, lemari es, peralatan, mesin, dan pakaian. Mereka biasanya membutuhkan lebih banyak penjualan dan layanan pribadi serta membutuhkan lebih banyak jaminan. Yang ketiga, jasa adalah produk yang tidak berwujud,
tidak dapat dipisahkan dan berubah-ubah, biasanya membutuhkan lebih banyak kontrol kualitas, kredibilitas pemasak, dan kemampuan beradaptasi. Contohnya termasuk potong rambut, nasihat psikolog dan perbaikan alat. Yang kedua, klasifikasi barang konsumen. Yang pertama, barang kenyamanan, biasanya dibeli rutin, effort minimal dan langsung, contoh staples, sabun cair, dan koran. Yang kedua, barang belanja, lebih sering membandingkan kualitas, harga, dan merek yang bergengsi, contoh Supreme dan H&M. Yang ketiga, barang khusus, biasanya konsumen yang lebih mencarinya ketimbang pemasaran yang mempromosikannya, contoh Mercedes dan iPhone. Yang keempat, barang tidak dicari, tidak biasa, atau tidak dipikirkan oleh konsumen untuk dibeli, contoh batu nisan dan asuransi jiwa. Yang ketiga, klasifikasi barang industri, material dan suku cadang sepenuhnya masuk ke dalam produk pabrika. Mereka dibagi menjadi dua kelas, bahan mentah dan bahan manufaktur dan suku cadang. Yang kedua, barang modal adalah barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk, jadi mereka jatuh ke dalam dua kelompok, instalasi dan peralatan. Yang ketiga, perlengkapan dan layanan bisnis adalah barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk, jadi persediaan ada dua jenis, barang pemeliharaan dan perbaikan dan operasi persediaan. Yang keempat, diferensiasi. Supaya dikenal sebuah produk harus diferensiasi produk menciptakan sebuah keunggulan kompetitif tersendiri. Berikut penjabaran dari diferensiasi produk. Bentuk, ada banyak produk dibedakan berdasarkan bentuk, kecil, sedang, besar. Pertimbangkan produk berdasarkan dosis, ukuran, bentuk, warna, lapisan, atau waktu tindakan. Yang kedua, fitur. Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan berbagai fitur yang melengkapi fungsi dasarnya. Perusahaan dapat mengidentifikasikan dan memilih fitur baru yang sesuai dengan survei membeli terbaru, dan kemudian menghitung nilai pelanggan dibandingkan dengan biaya perusahaan untuk setiap fitur potensial. Kualitas kinerja adalah tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Kualitas yang tumbuh semakin penting untuk diferensiasi karena perusahaan mengadopsi model nilai dan memberikan kualitas yang lebih tinggi untuk lebih sedikit biaya. Diferensiasi produk. Yang pertama, kualitas kesesuaian pembeli mengharapkan kualitas kesesuaian yang tinggi sejauh mana semua unit diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Yang kedua, daya tahan taraf masa pakai produk yang diharapkan dalam kondisi alami atau penuh tekanan. Kondisi adalah atribut yang dihargai untuk keberadaan peralatan dapur dan barang tahan lama lainnya. Yang ketiga, kendala. Pembeli biasanya akan membayar mahal untuk produk yang lebih andal. Keandalan adalah ukuran dari probabilitas bahwa suatu produk tidak akan rusak atau gagal dalam jangka waktu tertentu. Repairability mengukur kemudahan memperbaiki produk ketika malfungsi atau gagal. Repairability ideal akan ada jika pengguna dapat memperbaiki produk sendiri dengan biaya atau waktu. Ya, selanjutnya adalah diferensiasi produk. Gaya menggambarkan tampilan dan nusantara produk kepada pembeli dan menciptakan kekhasan yang sulit ditiru. Pembeli mobil membayar mahal untuk Jaguar karena penampilannya yang luar biasa. Selanjutnya, produk dan pemasaran yang disesuaikan memungkinkan perusahaan menjadi sangat relevan dan membedakan dengan mencari tahu persis apa yang diinginkan dan yang tidak diinginkan seorang lalu mewujudkannya.
Selanjutnya diferensiasi service. Kemudahan pemesanan menggambarkan betapa mudahnya pelanggan melakukan pemesanan pada perusahaan. Pengiriman mengacu pada seberapa baik produk atau layanan di antara ke pelanggan, termasuk kecepatan, akurasi, dan perhatian selama proses. Instalasi mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk beroperasi di lokasi yang direncanakan. Kemudahan pemesanan adalah nilai jual sejati bagi pemula teknologi dan pembeli produk kompleks seperti peralatan berat. Pelatihan pelanggan membantu karyawan menggunakan peralatan vendor dengan benar dan efisiensi. Konsultasi pelanggan pencakup data sistem informasi dan layanan saran penjual menawarkan kepada pembeli. Defensive service, program pemeliharaan dan perbaikan membantu pelanggan tetap membeli produk dalam urutan kerja yang baik. Pengembalian gangguan pada pelanggan, produsen, pengecer, dan distributor. Pengembalian produk juga merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam berbisnis, khususnya dalam pembelian secara online. Pengiriman gratis semakin populer, membuat pelanggan lebih mudah untuk mencoba item, tetapi juga meningkatkan kemungkinan pengembalian. Selanjutnya, desain saat persaingan semakin ketat. Desain menawarkan cara yang ampuh untuk membedakan dan memposisikan produk perusahaan yang jasa. Desain adalah totalitas fitur yang mempengaruhi cara produk terlihat, terasa, dan berfungsi bagi konsumen. Desain menawarkan manfaat maupun daya tarik fungsional dan estetis bagi sisi rasional serta emosional kita. Produk mewah. Desain seringkali merupakan aspek penting dari produk mewah, meskipun produk tersebut juga menghadapi beberapa masalah unik. Merek mewah selama bertahun-tahun adalah tentang status sosial dan siapa atau ingin menjadi apa pelanggan tersebut. Waktu telah berubah, kemewahan bagi banyak orang telah menjadi lebih tentang gaya dan substansi, menggabungkan kesenangan pribadi dan ekspresi diri. Resesi baru-baru ini menantang banyak merek mewah karena mereka mencoba membenarkan nilai proporsinya dan menghindari diskon produk mereka. Mereka yang sudah berhasil memperluas merek mereka secara vertikal di berbagai titik harga, biasanya yang paling kebal terhadap penurunan ekonomi. Selanjutnya, isu lingkungan. Isu lingkungan juga memainkan peran yang penting dalam desain produk dan manufaktur. Banyak perusahaan sedang mempertimbangkan cara untuk mengurangi konsekuensi lingkungan negatif dari menjalankan bisnis, dan beberapa sedang merubah perbuatan produk mereka atau bahan-bahan yang digunakan di dalamnya. Untuk materi selanjutnya yaitu hubungan produk dan brand. Setiap produk dapat dikaitkan dengan produk lain untuk memastikan bahwa perusahaan menawarkan dan memasarkan rangkaian produk yang optimal. Contohnya paling umum dari produk ialah produk skincare dan produk perawatan rambut. Skincare menjanjikan wajah yang terawat jika konsumen memakai semua rangkaian produk. Produk perawatan rambut seperti sampo, conditioner, hair tonic, hairspray, dan lainnya juga menawarkan rambut yang terawat jika konsumen memakai semua produk dengan konsisten. Selanjutnya, pengemasan, pelabelan, garansi, dan jaminan. Pengemasan mencakup semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk suatu produksi. Pengemasan penting karena menjadi pertemuan pertama pembeli dengan produk. Pengemasan yang bagus dapat menarik konsumen dan mendorong konsumen untuk memilih produk tersebut. Akibatnya, ini dapat bertindak sebagai iklan 5 detik untuk produk tersebut.
Ini juga mempengaruhi pengalaman produk konsumen di kemudian hari ketika mereka membukanya dan menggunakan apa yang ada di dalamnya. Beberapa paket bisa bahkan dipajang dengan menarik di rumah. Untuk pelabelan, label dapat berupa penanda terlampir sederhana atau grafik yang dirancang rumit yang merupakan bagian dari paket. Mungkin membawa banyak informasi atau hanya nama merek. Bahkan jika penjual lebih suka label sederhana, undang-undang mungkin harus menyesuaikan lagi. Label memiliki beberapa fungsi. Pertama, mengidentifikasi produk atau merek. Label produk menggambar siapa yang membuatnya, di mana dan kapan, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan itu dengan aman. Terakhir, label dapat dipromosikan produk melalui grafik yang menarik. Selanjutnya, garansi dan jaminan. Semua penjual bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi harapan nominal atau wajar pembeli. Garansi adalah pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen produk. Dalam garansi dapat dikembalikan ke pabrik atau putar perbaikan yang ditunjuk untuk perbaikan, penggantian atau pengembalian uang baik tersurat maupun tersirat. Jaminan dapat ditegakkan secara hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.